Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan selalu menjaga jarak. Sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok dengan benar. Yang kedua, melakukan kegiatan membuat clipping, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok dengan benar. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menceritakan keragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan benar. Melalui kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan kebiasaan kerjasama dan bergaul dengan lintas suku dan agama. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Untuk mengetahuinya, bacalah teks usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Pada pembelajaran ketiga telah dibahas usaha ekonomi perorangan. Ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang ketiga, koperasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Yang pertama yaitu ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Apa saja contohnya? Yang pertama ada Bank Pemerintah Daerah atau BPD. Ada juga PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Dan masih banyak yang lain. Badan usaha milik bersama yang kedua yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut. Yang pertama ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma.
Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian bersama. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Yang kedua, ada persekutuan komoditer atau CV. CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan juga firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungannya berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian ada koperasi. Nah, di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Salah satunya ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada beras, gula, minyak, sabun, dan peralatan rumah tangga. Ada juga barang-barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Ada juga koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Ada juga koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya ada koperasi angkutan. Kemudian ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Baik anak-anak, setelah kalian membaca teks di atas, tugas kalian yang pertama adalah membuat peta pikiran. Kalian menyebutkan pengertian
dan ciri-ciri dari setiap jenis usaha. Untuk tugas yang kedua, anak-anak berkreasi, yaitu membuat klipik mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Yang pertama caranya, siapkan buku gambar atau buku tulis tipis. Yang kedua, carilah gambar jenis usaha yang dikelola secara berkelompok di buku, dari surat kabar juga boleh, atau majalah lama. Yang ketiga, guntinglah gambar dengan rapi, lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis. Kemudian yang keempat, berilah keterangan di bawah setiap gambar, misalnya ada nama perusahaan, jenis usaha, atau tempat kedudukan usaha. Bisa juga sumber gambarnya berasal dari mana. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugasnya? Oke, sekarang anak-anak membaca teks bacaan yang berjudul Tradisi Rasulan di Gunung Kidul. Tradisi Rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi DIY mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun. Biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul berhasil menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti joget, jatilan, wayang kulit, dan reok Ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirap itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan bagi seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan budaya kesenian daerah Gunung Kidul. Oke, setelah membaca bacaan tadi, anak-anak mengerjakan tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga, anak-anak menceritakan kembali tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul tersebut dengan bahasamu sendiri. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Nah anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita belajar mengamati dan berdiskusi. Setelah melakukan kegiatan mengamati dan berdiskusi, kalian mampu membuat peta pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok dengan benar. Kemudian, yang kedua, setelah belajar membuat clipping, kalian dapat melakukan dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok dengan benar. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk materi selanjutnya adalah tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan 6.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Salam sehat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.